Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana kabarnya teman-teman semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya, studinya juga, dan rezekinya juga teman-teman. Kembali lagi di Night in Tokyo teman-teman. Kali ini gua bakal bermonolog lagi. Jadi episode kali ini tanpa guest. Semoga teman-teman tetap enjoy ya ikutin Night in Tokyo dan gak bosen-bosennya dengar cerita dari gua dan lain-lain. Jadi gimana teman-teman Februari 14 kemarin? Semoga teman-teman enjoy. Kayaknya sepertinya apa ya? Mungkin sengaja juga kali ya. Pemilu itu diadakan di 14 November biar kita tuh nggak pada emosi kali ya. Tapi gimana teman-teman? Menurut kalian pemilu tahun ini apakah happy? Apakah terpolarisasinya seperti 5 tahun yang lalu? Mungkin gimana ya? Banyak ya sebenarnya kalau pemilu tahun ini. Menurut gua pribadi sebenarnya teman-teman. Nggak segitu apa ya, toksik sih masih toksik ya kayaknya teman-teman. Perdebatan tentang antara kubu ini dan kubu itu dan lain-lain. Terus cuman memang karena tahun ini itu ada cuma tiga apa, bukan cuma ya, dibandingin 5 tahun yang lalu, kali ini kan ada 3. Jadi kali ini itu nggak yang 1 lawan 2 gitu. Jadi nggak terpolarisasi yang segitunya kayak 5 tahun yang lalu. Mungkin yang 5 tahun yang lalu banyak isu-isu sensitif yang diangkat dan lain-lain. Akhirnya kita tuh sangat berbalik kubunya gitu loh. Sangat saling menjatuhkan kubu A dan B karena 2 kubu. Nah, pemilu kali ini mungkin karena 3 juga, jadi nggak terlalu yang segimananya ini versus itu, hitam versus putih. Tahun ini tuh sepertinya cukup abu-abu ya menurut gue ya pemilunya. Belajar dari 5 tahun yang lalu, ya cukup baik lah kondisinya ya ketika kita berdiskusi dengan teman, meskipun ya kadang-kadang masih ada lah namanya ngomongin politik. Kalau udah menggunakan hati dan lain-lain, semuanya orang pun akan merasa mereka lebih pintar karena memilih itu dan lain-lain ya. Ya itulah dinamika pemilu tiap 5 tahun di Indonesia. Masih aja ya ada yang merasa ini yang paling baik, itu yang paling baik, ini yang paling benar. Ketika lu memilih ini, lu kesannya lu jauh lebih pintar daripada orang yang memilih itu. Ya mungkin teman-teman nonton lah beberapa podcast, 2 podcast sebelumnya ya kalau nggak salah, 2 podcast sebelumnya yang gua bareng 2 teman gua, dia itu udah tinggal lama di Jepang, dan di situ kita cerita seperti apa sih pengaruh kehidupan di Jepang tentang kita melihat politik atau iklim politik di Indonesia itu seperti apa gitu loh. Mungkin ya karena banyak kita udah berdiskusi dengan orang banyak, melihat perbedaan dan lain-lain, jadi kita tuh lebih lebih jadi penonton ya rupanya teman-teman sekarang. Jadi apakah itu ngaruh dengan kehidupan kita yang ada di Jepang? Kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget ya kayaknya teman-teman.
bahkan mungkin perpolitikan Jepang yang jauh lebih ngaruh ke kehidupan kita gitu loh. Apalagi anak-anak yang kerja di Jepang atau anak-anak Kenshu, anak-anak Tokute dan lain-lain, itu pun akan lebih banyak berpengaruh dari politik Jepang daripada politik Indonesia. Jadi ya kita, mungkin gua doang kali ya, atau beberapa teman gua itu melihat tiap 5 tahun, berarti gua sendiri pun udah 2 kali ya teman-teman merasakan pemilu di Jepang. Kita ya jadi penonton aja gitu, melihat mereka dari jauh. Oh, rupanya kubu ini. Oh, rupanya banyak ngumpulnya di sini sekarang dan lain-lain gitu ya. Semoga teman-teman nggak saling menjatuhkan ya atas apapun yang kalian pilih. Karena yang terpenting ya siapapun pemimpinnya, siapapun yang terpilih yang menang dalam pemilu, pada akhirnya tetap kita juga yang harus ngawasin ya teman-teman. Gimana pun caranya, gimana pun keadaannya, siapapun yang menang ya tetap kita harus awasi gitu loh. Jadi yang perlu kita pahami bahwa kemenangan saat pemilu euforia pilihan kalian itu menang, itu tuh nggak akan merubah kondisi Indonesia. Ya justru yang merubah adalah meskipun pilihan kita itu menang, kalau memang dari pihak mereka, dari kubu mereka banyak yang melakukan blunder, melakukan salah, ya kita patut ikut mengkritik juga teman-teman. Karena ingat, yang mengendalikan tuh sebenarnya kita, seharusnya ya. Tapi di Indonesia kan masih begitulah. Seharusnya tuh yang mengendalikan kita teman-teman. Jadi kita harus minta ke pemerintah bahwa kita butuh ini dan lain-lain, supaya seluruh kebijakan yang dari hukum, dari undang-undang, dari hukum dan undang-undang itu memang menguntungkan dan berdampak bagus bagi kehidupan kita gitu. Ya, kalau gue pribadi sendiri sih melihat bahwa pemilu kemarin itu ya kurang lebih ya sorry itu sih ya, kurang lebih sedikitnya ini tentang antara 2 dan 3 ya teman-teman. Kenapa? Karena pada akhirnya di koalisi satu atau kelompok-kelompok mereka itu ya kayaknya suaranya bakal tetap segitu-segitu aja ya teman-teman. Karena sebenarnya ini lebih ini cuma opini pribadi gue doang ya teman-teman. Jadi kalau gue melihat dari jauh, dari Jepang, dari luar gitu, ini tuh kayak battle antara 2 dan 3 gitu. Karena tadinya mereka kan satu kubu, setengah dari 2 kan satu kubu dengan 03. Tiba-tiba membelot ke sana, set itu udah mulai tuh 1 dan 3 bekerja sama untuk menjatuhkan 02 dan lain-lain. Ya kayak gitu-gitulah. Yang intinya suara 01 tuh ya mungkin naik adalah, tapi nggak terlalu signifikan. Tapi kelompok itu yang 01 itu kayaknya ya segitu-segitu aja sih suaranya. Justru yang dinamikanya paling berasa itu adalah kelompoknya yang tadinya mendominasi di Indonesia, partai yang mendominasi di Indonesia, suaranya tergerus banyak dan beralih ke 02 ya. Dan lumayan loh teman-teman. Dari terakhir perhitungan KPU sekarang, per episode ini direkam, bayangin 03 itu nggak nyampe 20% teman-teman. Gimana ceritanya mau target 2 putaran gitu loh. Ya satu gue akuin sih solid banget mereka ya.
Tapi ya 03 itu karena ya itulah. Terus gue melihat perdebatan ketika gue nontonnya tuh di channelnya Najwa Shihab ya. Jadi di situ kayak mereka berdebat antara 03 dan 03 tuh kayak ingin menjatuhkan 02 karena apakah kamu gak nonton gitu? Emang kalian gak nonton film Dirty Vote? Nah, mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini juga tahu ketika di beberapa hari sebelum pencoblosan muncullah film Dirty Vote, salah satu dokumenter menceritakan bagaimana dirty-nya pemilu di Indonesia, yang dimana di dalam perdebatan itu 03 itu kayak bilang gitu loh, kalian curang dan lain-lain ya, kayak gitulah pokoknya. Padahal kalau kalian melihat secara holistik tentang video dokumenter itu tuh menceritakan kejadian ketika periode pertama Jokowi naik jadi presiden, terus waktu itu naik untuk kedua kalinya dan bertarung sama Pak Prabowo. Kan dari situ awal mulai cerita Dirty Vote-nya dimulai gitu loh. Jadi secara nggak langsung ya 03 yang kelompoknya itu pun itu merasakan keuntungan dirty-nya itu tuh ya waktu ini pemilu sebelumnya ya nggak sih? Karena itu kan ceritanya tuh dari sana. Berarti ketika mereka menang untuk kedua kalinya, kemungkinan kan secara nggak langsung si film Dirty Vote itu bilang mereka curang juga gitu loh. Jadi sama-sama curang sebenarnya. Kalau kalian melihat secara dari garis besar ya, dari kacamata yang lebih luas gitu loh. Dan mereka kayak 03 kayak bilang, oh kalian curang ya. Padahal ya memang kebetulan sekarang aja pihak yang kuatnya nggak di kalian, terus kalian kesel gitu. Dan mungkin Pak Prabowo 5 tahun yang lalu bukan Pak Prabowo ya kayaknya, kubunya mereka lah 5 tahun yang lalu kayaknya sedikit nggak salah-salah banget ya kalau bilang adanya kecurangan. Cuman kali ini dia yang merasakan manisnya dari kecurangan itu, kalau kita melihat dari film Dirty Vote gitu. Jadi sebenarnya kalau orang-orang bilang Dirty Vote itu sangat menyerang 02, enggak juga sih. Kalau gue melihat dari film itu tuh lebih kayak betapa kotornya pemilu di Indonesia gitu. Jadi enggak, entah itu yang menang 02, 03, 01, yang jelas ya begitulah kenyataan pemilu Indonesia tuh kayak gitu loh teman-teman. Terus ya gitulah, dan apakah ya pada akhirnya kelompok yang di 01 menjadi penonton juga ya teman-teman, karena mau bagaimanapun suara mereka ya segitu-segitu aja gitu loh menurut gua ya. Mungkin pada kenyataannya ya kan mereka itu selalu menggunakan identitas kelompok tertentu lah ya teman-teman. Kalian tahu lah sebenarnya kelompoknya kelompok apa. Tapi ya meskipun mereka menggunakan identitas itu, suaranya kan tetap segitu-segitu aja ya kalau kalian perhatikan gitu ya teman-teman. Padahal itu kan harusnya menjadi suara mayoritas gitu loh. Di Indonesia itu kan 80% gitu. Kenapa suara mereka tuh nggak 80%, padahal mereka membawa identitas mayoritas gitu. Yang mungkin ya kalau gue melihat kayaknya ini tuh sebagai pada kenyataannya kayaknya orang-orang mayoritas yang 80% itu nggak pengen Indonesia ke arah sana juga ya kayaknya. Ini asumsi gue doang ya. Pada akhirnya mereka nggak mau menjadikan Indonesia ke arah sana, makanya ya nggak ngevote sana gitu loh. Yang mungkin
hanya sebagian kecil mungkin 20-30% orang berharap Indonesia ke arah sana gitu. Padahal ya sisanya yang dari mayoritas itu tuh ya nggak mengharapkan Indonesia tuh ke arah sana. Mungkin itu menjadi sebuah evaluasi juga sih sebenarnya buat kelompok koalisi atau kelompok dalam perpolitikan Indonesia yang di sana itu. Ya pada akhirnya kayaknya memang kelompok itu tuh harus bisa membuktikan gitu loh bahwa nggak cuma dengan membawa identitasnya doang gitu loh. Tapi ya seharusnya apa yang mereka tawarkan itu memang bisa menjadi solusi gitu bagi semua golongan gitu loh. Bukan sekedar yang kayak gini tuh adalah yang terbaik tapi belum ada bukti bahwa itu menjadi solusi bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Ya pada akhirnya kayaknya golongan-golongan mereka sendiri pun nggak merasa visi negara Indonesia ke sana tuh akan mereka inginkan juga gitu loh. Ya selama mereka tetap menggunakan strategi yang sama gitu, membawa identitas itu, di mana kalian tidak membuktikan bahwa sebenarnya ide kalian itulah yang sebenarnya solusi buat Indonesia, ya kayaknya bakal segitu-segitu aja ya kayaknya ya suaranya menurut gue ya. Mungkin bagi teman-teman yang kelompok politik yang sebelah sana bisa menjadi masukan juga, nggak cuma membawa identitas tapi juga bisa menjadi perpanjangan suara rakyat yang mengidamkan keadilan sosial gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi nggak cuma identitas atau menggunakan simbol-simbol kayak gitulah. Pada akhirnya kayaknya strategi itu tuh kalian tetap segitu-situ aja kan suaranya ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi bahan evaluasi kalau memang kalian punya visi yang jauh lebih besar untuk membawa Indonesia yang ke arah lebih baik yang seperti kalian bayangkan. Ya, pada akhirnya teman-teman stop berharaplah pada orang-orang yang di atas gitu. Karena ya nggak ada gunanya juga kita berharap ini. Pada akhirnya kita udah berpuluh-puluh tahun berharap bahwa Indonesia bakal jadi kayak gini-gini, nggak gini-gini juga. Kayaknya nggak berubah aja. Berubah menjadi lebih baik, iya sedikit, tapi ya nggak progresif banget gitu loh. Daripada kita berharap, mending kita pantau aja terus dan terus kritik gitu loh. Setiap kebijakan dan lain-lain gitu loh. Entah itu adalah pasangan presiden yang kalian pilih ataupun enggak gitu loh. Jadi jangan, intinya tuh udah buanglah teman-teman fanatisme terhadap sebuah kubu dan lain-lain gitu loh. Pada akhirnya harusnya kita sebagai rakyat lah yang memegang kendali kebijakan gitu. Ya kalau memang pemerintahnya melakukan kesalahan ya kita harus kritik. Nggak usah malah mencari pembelaan gara-gara itu adalah pilihan pemimpin pilihan kita gitu. Nggak usah. Kita sama-sama kritik bareng-bareng dan semoga 5 tahun ke depan pengetahuan atau kesadaran politik seluruh rakyat Indonesia pun akan menjadi lebih baik. Kita belajar banyak bahwa pada akhirnya nggak ada teman dan koalisi abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Oke lah. Mungkin itu aja buat ngomongin perpolitikan kemarin. Semoga teman-teman menikmati lah dinamika politik tiap 5 tahun ini. Oke, gua masuk ke beberapa berita. Ada beberapa berita menarik nih di Jepang. Berita pertama, ya, Jepang tidak lagi menjadi negara nomor 3 ekonomi terkuat di Indonesia, teman-teman. Jadi sebenarnya itu Jepang sampai saat ini selalu berada di top 3, teman-teman, dengan negara dengan ekonomi terkuat di dunia.
Tapi 2023 kemarin akhirnya tersalip oleh Jerman. Ya bisa karena dampak COVID lah mungkin ya. Karena ya gimana ya, kalau ada musibah atau ada pandemi kayak COVID kemarin gitu, negara yang paling berdampak justru itu bukan kayak negara Indonesia, teman-teman, ekonominya ya. Karena Indonesia itu banyak ekonomi yang berputar-putar di dalam negerinya sendiri gitu loh. Berbeda dengan Jepang yang dimana sangat bergantung dengan negara lain gitu. Entah itu minyak, entah itu gas dan lain-lain. Ketika negara kayak Jepang yang sangat bergantung sama negara lain, entah sumber daya alam dan lain-lain, jadi ketika ada krisis dari negara lain, misalnya kayak kemarin perang Ukraina dan Rusia, terus Rusia disanction sama seluruh negara termasuk Amerika, ya mungkin kemungkinan besar Jepang nggak bisa beli sesuatu yang dari Rusia juga gitu loh, entah itu sumber daya alam dan lain-lain gitu. Pada akhirnya naik harga listrik dan lain-lain gitu loh. Imbasnya itu akan sangat terasa, teman-teman, ketika negara yang sangat bergantung terhadap negara lain kayak Jepang ketika menghadapi krisis gitu. Ya seperti yang kalian tahu, sampai saat ini yen terus turun dan nggak tahu apakah akan terus turun. Terakhir gue lihat per rekaman ini direkam itu tuh udah menyentuh 103, teman-teman. Itu tuh cukup jauh kalau dibandingin gue pertama kali ke Jepang itu 130-an loh, teman-teman. Dan nggak tahu apakah grafiknya akan terus turun. 103 itu udah 3 digit lagi itu 100, teman-teman. Wah, mungkin yang kesel itu kayak anak-anak Kenshu ya, kayak anak-anak yang kerja di Jepang lah, maksudnya yang tadinya kita bisa mendapat surplus yang banyak ketika ngirim duit ke Indonesia, dikonvert ke rupiah. Privilege itu mungkin sedikit kita nggak bisa merasakan karena marginnya nggak terlalu banyak sekarang. Jadi surplusnya nggak terlalu banyak juga. Jadi ya kita mungkin para pejuang yen di Indonesia mulai berdoa kali ya supaya entahlah, gue juga nggak tahu ya sebenarnya faktor-faktor apa aja yang membuat, yang jelas faktor ekonomi ya yang membuat yen itu terus turun gitu loh. Mungkin teman-teman yang ada sedikit paham tentang perekonomian Jepang bisa komen di Instagram. Kira-kira kenapa ya Jepang itu termasuk yennya itu terus turun gitu loh. Ya mungkin bisa jadi bahan pelajaran juga buat gue, karena gue bukan orang yang dari background ekonomi, jadi ya percuma juga kalian dengerin gue ngomong. Setidaknya dengan nilai yen yang menurun ini, teman-teman yang pengen datang ke Jepang cukup berbangga ya. Cukup bahagia kayaknya karena yennya jadi murah. Nah, ayo teman-teman, silakan, ayo semuanya datang ke Jepang buat liburan dan lain-lain supaya kalian terus nuker tuh duit yen, terus banyak beli duit yen. Jadi dengan kayak gitu imbasnya adalah nilai yen bakal naik gitu loh. Ayolah teman-teman, bantu kita para pejuang yen di Jepang supaya merasakan nilai yen yang tinggi. Oh iya, buat yang kalian nggak tahu ya negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia itu sekarang siapa? Kalau nomor 1 ya nggak usah ditanya lagi, udah tentu Amerika Serikat, teman-teman. Nomor 2 itu adalah China, teman-teman. Gila ini. Wah, ini bakal bertarung nih Amerika dan China. Dan ketiga yang seperti yang gue sebutkan tadi adalah Jerman. Oke, berita yang cukup menarik kedua adalah jadi program OKES
Jepang, yaitu program yang buat ngeboosting atau buat menaikkan minat para penduduk, atau bukan para penduduk, minat resident, ya penduduk ya, resident di Jepang itu buat punya anak. Jadi itu kayak boosting, subsidi boostingan gitulah, supaya kita yang tinggal di Jepang ini itu punya ketertarikan banyak anak. Nah, pada tahun ini program OKC itu ada sedikit perubahan, dan perubahannya tuh cukup bukan ke arah menjadi menurun, tapi malah menaik gitu. Jadi seperti yang kalian ketahui, Jepang itu sedang mengalami krisis yang namanya aging society, atau penduduknya tuh sisanya udah pada tua-tua semua, ditambah penurunan angka kelahiran juga gitu. Jadi bayangin, orangnya udah pada tua-tua tapi anaknya nggak ada yang lahir. Nah kayak gitu. Jadi segitu minusnya lah. Udah rahasia umum lah. Pada akhirnya pemerintah Jepang ya, mengeluarkan segala cara untuk membuat orang-orang itu tertarik buat punya anak, termasuk program OKC ini gitu loh. Jadi ada subsidi buat keluarga yang memiliki anak. Jadi ada beberapa perubahan dalam program ini. Jadi tadinya bantuan 10.000 bagi yang punya anak, bantuan 10.000 itu dinaikin batas umurnya itu. Jadi bantuan 10.000 yen itu adalah 1 jutaan ya teman-teman, 1 jutaan rupiah. Batas umurnya tuh dinaikin, mungkin tadinya nggak nyampe 16, tapi sekarang dinaikin jadi 16 sampai 18. Berarti subsidi itu akan terus kita dapatkan per keluarga 10.000 itu sampai anak itu 18 tahun, itu berarti lulus SMA. Jadi ketika si anak itu terus masih di akhirnya lulus SMA, kita akan tetap dapat bantuan 10.000 itu per bulan kayak gitu. Terus bantuan yang diberikan sebanyak 15.000 untuk anak ketiga dan seterusnya sekarang menjadi double teman-teman, jadi 30.000. Jadi kalau anak pertama, kalau ini kan tiap anak, berarti anggaplah kalian punya anak. Ketika kalian punya anak, pemerintah itu akan ngasih duit bantuan 10.000 per anak mungkin ya. Jadi kalau punya 2 anak, kalian dapat 10.000 lagi tuh sampai anaknya tuh umur 18 tahun atau lulus, kalau dia normal ya lulus SMA. Tapi ketika kalian punya anak ketiga atau punya 3 anak, punya 3 anak, gara-gara kita punya 3 anak itu, bantuannya tuh nggak cuma 10.000 lagi teman-teman. Jadi kalian mendapatkan bantuan 30.000. Ups. Jadi kalian dapat bantuan 30.000 yang ya kurang lebih 3 jutaan lah kalau dirupiahkan. Jadi untuk anak ketiga dan seterusnya, jadi kalau ada punya anak 4 gitu, dapat lagi tuh 30.000 gitu. Yang dimana tadinya tuh cuma 15, tapi sekarang jadi double. Untuk anak pertama dan kedua nggak ada perubahan subsidinya, tapi batas umurnya dinaikkan sampai 18 atau mungkin lulus SMA. Dan ketika kalian punya 3 anak dan seterusnya, kalian akan dapat bantuan sebesar yang tadinya 15.000 jadi 30.000. Gitu teman-teman. Jadi gimana, apakah teman-teman tertarik buat tinggal di Jepang dan beranak di Jepang gitu? Karena saat ini pemerintah Jepang sedang gencar-gencarnya buat memberikan bantuan alokasi dana ke keluarga yang memang memiliki anak gitu. Terlebih buat yang memiliki anak lebih dari 3.
Karena ketika kalian punya anak lebih dari 3, buat anak 3 sampai 4-nya itu kita akan mendapatkan tambahan lagi sebesar 3 juta per bulan, teman-teman. Ya, meskipun ya kalau kalian tinggalnya juga di Tokyo juga sih ya seenggaknya lumayan lah 30.000, meskipun ya biaya hidup di Tokyo itu mahal. Mungkin yang sangat mendapatkan benefitnya itu orang yang tinggal di luar Tokyo lah, yang nggak di daerah metropolitan gitu. Karena yang gua baca ini kayaknya nggak ada patokan gitu lah, harus tinggal di mana, entah di Tokyo dan di mana. Selama kalian punya anak segitu ya kalian mendapatkan bantuan itu dari pemerintah gitu. Ya, gimana menurut teman-teman kalian? Menurut kalian maksudnya menurut kalian teman-teman, apakah bantuan itu worth it gitu buat apa ya, buat menaikkan minat penduduk Jepang punya anak gitu? Apakah ya so-so gitu? Silahkan bisa komen-komen juga di Instagramnya, di Instagram Night in Tokyo atau di YouTube dan lain-lain gitu. Oke, ya mungkin itu aja buat episode minggu kali ini, teman-teman. Semoga teman-teman menikmati episode kali ini. Semoga menjadi informasi yang menarik juga buat kalian. Dan jangan lupa teman-teman buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana ada berita-berita yang berkaitan tentang Jepang, dan tentunya teman-teman mendapatkan informasi yang berkaitan tentang podcast ini semuanya ada di Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Dan teman-teman bisa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto jalan-jalan juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast Night in Tokyo, mulai yang dari awal sampai yang paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekian dulu buat episode kali ini, teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan. Terus Night in Tokyo. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.